untuk Bapak, siapa tadi Pak Fauzan juga Pak Zamroni, alhamdulillah. Pak Fauzan, nanti boleh spill ya Pak ya, cara buat aplikasinya gimana. Karena tadi sangat keren banget aplikasinya ya Pak ya, saya tertarik. Orangnya enggak? Orangnya gimana ya Pak ya? Boleh Bu, bukan muhrim. Oh iya, astagfirullahaladzim ya Ustaz, maaf ya Ustaz ya. Betul sekali. Karena biasanya saya pakainya itu kan kayak misalnya Kahoot yang sudah ada ya Pak ya. Tadi basically sangat tertarik gitu ya Pak. Padahal saya berharap Bapak akan spill cara membuatnya kayak gimana ya Bu ya. Terus berbayar apa enggak gitu ya. Oke, next time ya Pak ya, boleh dijapre ya Pak ya. Apa SKS Bu? Oh, Pak SKS langsung di Pak JP, alhamdulillah. Dan langsung saja sudah ada di penghujung acara ini satu materi terakhir ya Bu ya, akan disampaikan oleh Ibu dua cantik ya, Ibu Evi dan juga nanti dimoderatori oleh Ibu dari instrumen kita, Ibu Nurul Lutfia Rohmah dari Mas 1 Banyuwangi. Boleh tepuk tangannya, semangatnya semua, monggo Bu, kami haturkan. Dulu termasuk Mas Nanang dulu sebelum ini dulu kan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita dapat mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sudah ada di sesi terakhir. Mudah-mudahan masih tetap bersemangat. Nah, supaya tahu bahwa Bapak Ibu sedang bersemangat, izin untuk bisa berdiri sebentar, Bapak Ibu. Oke. Kemudian setelah berdiri, silakan untuk berhadapan. Jadi dengan teman. Silakan dengan teman. Bertiga aja. Nah, sudah dapat semua, ada yang nggak dapat pasangan? Nah, ada. poliandri. Boleh 3 orang boleh, tapi berhadapan ya. Iya. Jangan Pak Darwin, Pak Darwin. Oke. Nah, sekarang Gini. Bapak Ibu tangan dua, tapi saya ini contohkan satu ya. Tangannya ini begini Bapak Ibu. Oke, ke bawah. Kemudian ke atas lagi, ke samping. Oke, nah sekarang siap dulu. Tangan ini sudah lemes ya. Nah sekarang ditaruh di muka begini. Jadi menutupi muka, jangan sampai kelihatan sama pasangannya. Oke, nah iya, jangan sampai terlihat nih cari-cari harus apa. Oke, Bapak itu udah sama tadi. Tapi pasangannya mana Pak? Bapak, gabung. 3 orang nggak apa-apa Pak, sementara gitu. Jadi 3 orang, tidak berpasangan berarti ya. Baik. Ayo baik, kita bagi seru banget ini, bener seru banget. Ayo baik Pak, sini Pak. Baiklah, mari kita fokus ya, fokus. Oke. Nah, ini pokoknya sampai nggak terlihat. Coba dibuka matanya, terlihat apa tidak pasangannya? Tidak. Iya, baik, terima kasih. Nah, sekarang saya akan menghitung 1, 2, 3 dan memberikan instruksi yang harus Bapak Ibu lakukan. Apa instruksinya? Harus didengarkan dan diikuti sebaik mungkin dengan konsentrasi, oke? Pak, ayo Pak, di sini Pak, dibuka. Dibuka gini Pak, ayo, ya, berpasangan, lihat pasangannya. Kurang ke mata. Nah, oke, siap. 1, tunggu dulu untuk instruksinya. 2, 3, instruksinya begini. Bapak Ibu silakan memberikan wajah yang hancur pada pasangannya. Silakan mulai. Nggak usah dibuat-buat Bu. aslinya udah hancur. Nggak perlu dibuat-buat. Kita mulai karena gagal. Mbak, tolong Pak didokumentasi Mbak sehancur-hancurnya yang mana Mbak, coba. Baik, kita mulai sekali lagi. Ditutup lagi, tutup lagi. Oke, nah sekarang kita harus memberikan sugesti yang positif, memberikan pengalaman yang baik. Oke, siap. Nah, deketin Mbak. Oh boleh, HP-nya pinjam ke siapa Mbak? Ke saya, boleh. Ini Mbak, silakan Mbak. Ini dokumentasi akan dikirimkan ke Pak Kasudin dong, apa? Baik, nah ini videonya ya. Oke, nah sekarang Bapak
lagi? Oke, siap? Oke. Nah, sekarang berikan pasangannya senyum yang paling cerah. Oke, biar senyum. Ya, oke. Nah, tutup lagi Bapak Ibu. Sekali lagi. Satu lagi, oke, siap. Nah, sekarang yang paling serius nih ya, paling serius. Berikan muka yang paling hancur lagi. Ya, buka. Udah hancur dulu. Baik, sudah terdokumentasi Mas. Silakan duduk. Oke. Bapak Ibu, terima kasih ya. Ini benar-benar nanti akan saya post. Gak ada kafe. Ada ya. Bapak Ibu, untuk yang sesi terakhir mudah-mudahan akan sukses, yaitu kita akan berpraktik baik madrasah ya. Jadi ada pemaparan praktik baik madrasah bagian yang ke-6. Pak, saya mau tanya dulu ya Pak ya. Pak, sebelumnya buat praktik baik apa? Poin. Yang mana? Yang barusan? Yang sebelumnya pokoknya 1 sampai 5 tuh. Oh, ini berupa SQ3R dari Bu Rina tadi. Oke, SQ3R dari Bu Rina. Ayo, Mel. Apa, Mel? Apa tuh? Dari ibu yang cantik sebelah sana, dari MI kelima. Sudah berkeluar belum? Bumi dari Bali. Kayaknya ikut Bapak. Bali apa? Hah? Gitu ya? Tadi isinya banyak sekali. Bumi hari ini partner saya nih dulu kelas ya Bumi ya. Oke. Baiklah, karena tadi sudah diingatkan yang kelima ya, 1 sampai 5 ada yang sudah diingat, Amel enggak ingat. Nah sekarang yang ke-6 dari Ibu Dr. Anda Elvir Rahmi MA. Masya Allah. Ya Bu, Magister Agama ya Bu. Oke, saya akan membaca. Saya akan mengundang dulu, silakan. Ini Ibu Elvir Rahmi sambil bersiap-siap ya, Bu. Oke. Sedikit saya akan memberikan kurikulum kita dari Bu Elvi ini. Beliau adalah Kepala Min 1 Kota Bukit Tinggi. Dan sudah bekerja sebagai guru selama 27 tahun 9 bulan. Masya Allah. Gak apa-apa Bu, ini karena dekat sama saya 24 tahun loh. Baik, kemudian untuk prestasi tahun 2022 adalah juara 1 Kepala MI berprestasi Kemenang Provinsi Sumatera Barat. Masya Allah. 2023 juara favorit untuk nasional. Dulu ya, guru berprestasi. Kemudian narasumber sebagai tim pengembang kurikulum provinsi ini sudah tahun 2024 aja sudah di beberapa tempat Bapak Ibu ya. Kemudian tinggal di Jalan Kusuma Bakti, Gang Lingkar, RT RW 0030003, Kecamatan Mandi Angin, Kota Salayan, Bukit Tinggi. Baik, tidak berlama-lama, kita akan segera menyimak best practice AKMI di MIN Kota Bukit Tinggi. Silakan. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu mungkin sedikit terganggu karena waktu jam istirahatnya harus tertunda dulu untuk mendengarkan perspektif dari kami dari Kota Bukit Tinggi. Kalau kami nggak hadir pula di sini, kita tutup acara jauh-jauh dari Bukit Tinggi ke sini, nggak juga berdiri di depan ibu-ibu, rasanya juga sayang. Tapi kalau saya berdiri di sini, kayaknya saya juga agak sedikit kikuk. Kenapa? Saya melihat dari tadi perkembangannya itu yang bicara itu para dokter semua, para peneliti, para pembuat instrumen, pembuat modul, itu semuanya lengkap ada di sini. Mohon maaf perspektifnya juga alhamdulillah semuanya untuk madrasah yang ada di sini yang sudah memaparkan kami dengar, hampir kita semua madrasah itu sudah unggul semua. Jadi kami tidak banyak-banyak sini walaupun slide-nya banyak mungkin tidak akan banyak akan ditayangkan karena sudah terwakili oleh Bapak Ibu semua tadi.
Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bersyukur sedikit saya gambarkan. Saya nggak menyangka kalau saya akan berada di sini pada saat ini. Kenapa demikian? Mohon maaf ketika ada informasi untuk penulisan untuk mencari peserta dalam penulisan naskah itu 2 hari sebelum itu saya dapat informasi, saya coba mengotak-atik dalam waktu dekat di samping kesibukan kita sebagai kepala madrasah. Itu saya coba untuk mengotak-atik dengan segala upaya dan usaha, saya coba juga masukkan ber-PD-PD-an gitu kan, seolah-olah PD-PD aja gitu kan. Saya coba masuk, saya lihat tanggal keluarnya tanggal 19 kalau nggak salah. Saya lihat di aplikasi, ya Allah keluar apa enggak, kalau keluar ya Allah keluar, kalau enggak ya apa boleh buat gitu ya. Saya lihat, oh enggak, ditunda jam 12 malam. Biasanya kan kalau AKMI itu keluarnya jam 12 malam, jam 1 malam ya, karena saya sempat waktu 2022 instruktur visitasi AKMI. Saya lihat juga enggak, besoknya juga enggak. Antara di satu sisi saya berharap, di sisi lain ya udahlah, bukan dari saya. Ternyata keluar pada waktu itu yang bilang terima kasih bahwa ya Ibu Elvi Rahmi, Anda telah ikut berpartisipasi begini-begini. Tapi Anda belum wah ya Allah memang bukan baik gitu. Ya saya pasrah, bukan saatnya lagi mungkin saya untuk bersama-sama dengan teman-teman di AKMI. Tapi nggak tahu, Allah itu berkata lain ya, dalam event yang sama. Saya nggak nyangka itu hari Jumat, nggak salah, saya ditelepon oleh ketua tim guru bahwa saya harus mempersiapkan bahan deskriptif. Sementara itu saya juga punya kegiatan yang sangat padat waktu di sekolah. Kemudian pergi rapatnya itu kemarin, itu saya usahakan apa adanya saja. Jadi saya hanya menyampaikan kepada teman-teman, kepada kawan-kawan, kepada ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin yang ada di madrasah saya, yang mungkin juga sama dengan madrasah lain, hanya tekniknya saja yang berbeda. Tapi alhamdulillah di situ saya diridhoi Allah untuk ikut juga event yang saya ingin sekali, yaitu seminar nasional. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kayaknya kalau nggak saya berada di sini kayaknya sia-sia. Jadi mohon maaf tertunda tidurnya, tertunda istirahatnya. Ya, Bu. Alhamdulillah sebelumnya terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah menghubungi kami dari tadi. Biasanya nggak perlu disampaikan, tadi udah bilang cut saja sampai di mana guru-guru videonya. Kami perkenalkan dulu, nama saya Elvi Rahmi, itu sebagai kepala madrasah di sebuah min kota Bukit Tinggi. Ini kami sudah tadi disampaikan 27 tahun, saya diangkat tahun 1997. Menjadi guru di sebuah madrasah. Jadi saya ini di Min Kota Bukit Tinggi ini adalah barang baru stok lama. Kenapa demikian? Kita lihat ini, kami guru Boleh Baca 1997 sampai 2000. Kemudian saya melalang buana ke Min Cempaka Putih Jakarta, Ciputat. Mungkin ada yang berada sekitar Ciputat. Itu selama 6 tahun. 6 tahun ini 2000 sampai 2006 ini. Kemudian dari situ saya kembali lagi ke Boleh Baca dari 2006 sampai 2014 di Min Boleh Baca tersebut, dulu Min Boleh Baca namanya, sekarang Min Boleh Tinggi. Nah 2014 atau 2015 awal 2012 saya diangkat menjadi kepala madrasah di sebuah swasta juga di Kota Bukit Tinggi. Nah 2017 saya kembali lagi ke Min Kota Bukit Tinggi. Jadi makanya saya bilang saya di Min Kota Bukit Tinggi itu barang baru stok lama. Jadi muter-muter ke situ lagi, muter-muter ke situ lagi. Nah kenapa saya sempat itu sedikit saya bicara ke belakang, kenapa saya bisa hadir di Cempaka Putih di Ciputat? Kebetulan menjadi istri solehah. Nah, jadi istri solehah supaya suami nggak cari dapur yang lain. Nah, beliau menjadi istrinya Ibu Syarifah Tua. Jadi kebetulan di samping Min itu ada Min Cempaka Putih. Saya 6 tahun di situ. Dan saya kenal dekat dengan Ibu Jeti Mainur yang saya terangkat beliau di situ. Sekarang beliau sudah di Media Tangsel. Mungkin banyak yang tahu juga karena beliau adalah di AKMI juga aktif gitu kan, sebagai struktur nasional. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, ini madrasah kami.
Madrasah kami ini adalah madrasah bukan min satu, Ibu, mohon maaf, min satu-satunya. Jadi min kota Bukit Tinggi. Di situ ada 3 MI, 3 yang saya tidak ya, 1 min, yang 2-nya swasta. Tapi yang swasta yang satunya lagi itu baru, anaknya baru kelas 4. Nah untuk itu karena kota wisata, penduduknya nggak terlalu banyak. Itu luasnya kota Bukit Tinggi itu 25 kilometer. Di belakang apa ya, luasnya nggak berapa. Cuman penduduk yang ada di situ itu adalah penduduk yang berada di sekitar kabupaten yang terdekat. Jadi bagaimanapun kabupaten pingin anaknya bersekolah di kota. Untuk itu alhamdulillah, karena kita satu-satunya setiap tahun kita puyeng menolak murid gitu ya, alhamdulillah. Dan ini HP memang saya nggak pernah HP ini saya matiin, saya ganti setiap PPDB, nggak pernah. Cuman kalau nomornya nggak dikenal saya nggak angkat gitu aja. Karena puyeng ya, atau dewan lah, intel lah, ini segala macam sampai ke pusat pun ikut sertakan untuk masukkan anak ke madrasah kita. Itu seperti itu minatnya masyarakat. Di satu sisi alhamdulillah ya. Nah, ini sedikit gambaran tentang Kota Bukit Tinggi. Kawan-kawan semua, mungkin saya terbiasa berkompal karena kita satu ini ya, satu profesi. untuk masalah AKMI itu kami Min Kota Bukit Tinggi sudah mengikuti di tahun 2021. Sama yang sebagai sampaikan Umi tadi, walaupun kami tinggal di kota, kami memang awam, nggak tahu AKMI itu. Ya hanya sekedar AKMI ya, milah persiapan apa kek, di mana kek, anak mau diapain, fasilitasnya di mana, nggak bisa masih nambang gitu. Jadi ketika guru-guru kami nanya, udah kita jalanin apa adanya. Gitu. Apalagi ketika itu pimpinan kita, karena kita zoom dari pusat, nggak usah dong dipersiapkan, kan gitu ya, nggak usah anak dileskan, nggak usah ditambah mata pelajaran, pokoknya dia jalan apa adanya. Yaudah kita pasrah aja. Namun pembiasaan yang kita lakukan di madrasah itu tetap kita jalani. Nah alhamdulillah kami mendapatkan informasi bahwa untuk AKMI 2021 itu mohon maaf kami mendapat informasi melihat enggak itu hasilnya alhamdulillah untuk Sumatera Barat kita yang tertinggi. Untuk Sumatera Barat ya, alhamdulillah. Baratnya ya bukan di nasional mungkin untuk yang ke ranking kesekian kita nggak tahu. Sumatera Baratnya, cuman saat itu kami masih awam. Gimana rapornya, bagaimana bentuknya, apa rekomendasinya, sama sekali tidak tahu. Saya jujur saya nggak tahu. Cuman yang disampaikan rekomendasinya, Welfi nanti anak ini diajak sering-sering bercerita, dibuat puisi, lomba pidato, tidak begitu aja. Ya, saya nggak tahu itu. Jadi 2022 saya coba ikut terjun tes untuk instruktur AKMI. Alhamdulillah untuk visitasinya ya, alhamdulillah saya waktu itu diamanahkan dan saya sempat ke daerah yang betul-betul saya prihatin. Itu kalau ke situ saya terasa banget, ya Allah, kalau ya Allah saya berada di Kota Bukit Tinggi, beberapa langkah saya nyampe di kantor pemenang, beberapa langkah saya sampai di pasar, apa yang saya minta bisa, saya cari bisa. Di situ, dia itu di Indragiri Hilir yang dijuluki dengan 1000 parit. Kalau kita pergi ke satu parit, mau masuk ke satu parit itu mengejar MI yang ada di parit tersebut, kita pakai ojek yang motornya warnanya misalnya warna putih, itu keluar dari situ udah coklat semua. Nah, saking tidak. Itu kami juga pakai kapal dari terbilahan ke Kijang itu pakai speedboat. Itu masya Allah terasa benar betapa nikmat Allah kepada kita. Nah, kemudian yang kedua saya ke Jember. Ke Jember itu sempat juga visitasi. Nah, Jember ya, maksudnya orang Padang kalau ngomongnya. Nah, di Jember, ya. Jengger. Nah, di situ ya, saya di situ banyak kenalnya. Kenapa? Ternyata waktu saya turun visitasi, kita kan disiapkan oleh instruktur, tanyakan apakah dia sudah memprint rapor AKMI-nya. Apakah dia sudah mensimulasikan kepada guru-gurunya? Apakah gurunya sudah masuk ke BIMTEK yang online kan gitu yang minta. Ternyata saya pergi turun ke situ banyak yang nggak tahu teman-teman itu, banyak yang nggak memprint out.
Nah, benar-benar itu masih banyak awam. Waktu itu sudah tahun 2022. Jadi nggak tahu apa yang salah atau memang ke bawahnya kita kurang atau karena kita mungkin kita di satu sisi APMI ini dipegang oleh konsultan ya. Jadi apakah tidak melalui jalur Kemenaknya kita nggak sampai seluruhnya sampai ke bawah. Saya juga nggak tahu waktu itu. Tapi saya lihat kok ternyata ada rapor APMI yang harus ketika notifikasi harus diperlihatkan. Nah, dari situ saya belajar. Nah, untuk itu sampai saya di sekolah di madrasah saya itu saya coba membangun literasi yang sedikit-sedikit saya belajar, saya ikuti segala macam. Nah, itulah diantaranya beberapa kebiasaan-kebiasaan yang ada di madrasah saya tambah dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, untuk itu kita lihat ini yang pertama. Yang pertama kami waktu itu bermodalkan hanya 5 komputer. 5 komputer saja, belum ada apa-apa, itu pun minta kepada orang tua kelas 6 untuk memberikan kenang-kenangannya kepada komputer. Karena waktu itu APMI dan NPK sudah diisukan. Alhamdulillah. Nah, yang lainnya gimana? Itu laptop orang tua. Jadi kami simpan laptop itu di sekolah dengan was-was di mana laptopnya, perawatannya segala macam itu. Di satu sisi kita pingin, nah di sisi lain kita masih aktif juga ini pertanggungjawabannya di mana gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, kemudian di 2023 kami kembali lagi diamanahkan untuk APMI lagi. Nah, di situ di satu laptop sudah bertambah, komputer sudah bertambah, anak-anak juga ada yang melakukan pakai HP. Nah, itu sedikit kilas balik tentang APMI. Nah, untuk itu sebenarnya kami malu sebenarnya ini dibilang sebagai madrasah literasi. Kenapa demikian? Kemarin kira 1 minggu yang lalu saya ditelepon oleh Bapak kandidat dokter dari UNP Padang, itu beliau mengambil doktornya di UNG ya, Universitas Gajah Mada, UGM. Nah, katanya dia mau penelitian tentang literasi. Dia baca bahwa Kota Bukit Tinggi termasuk madrasah literasi yang berdiri literasi. Saya kaget juga, kenapa ya? Ternyata dia mendapat bocoran waktu itu ada dari sebuah yang bergerak di ini juga menulis, Nayela apa itu namanya, itu datang pernah ke madrasah untuk meminta anak-anak kita menulis. Nah, menulis yaitu Nalanesia ya, oh ya Nalanesia, koordinator saya yang pegang. Nah, itu minta anak kita menulis, meminta supaya membuat surat kepada presiden. Nah, sebanyak-banyak siswa yang ikut serta. Alhamdulillah kami support, itu banyak sekali anak yang ikut. Dan alhamdulillah itu sudah keluar bukunya, antologinya. Alhamdulillah. Nah, kenapa itu bisa kami lakukan? Karena sebelum itu kami juga sudah mengeluarkan buku antologi untuk anak-anak kami. Nah, jadi meraih anak seperti itu sudah agak mulai gampang gitu. Dari situ beliau Bapak kandidat doktor itu melihat bahwa kita sudah pernah mendapat penghargaan tersebut, maka dia katanya mau penelitian di situ. Satu sisi tersanjung, di sisi lain apa ya kelebihannya kita sendiri juga nggak tahu gitu kan. Nah, itu diantaranya posisi kami yang kedua 2023. Alhamdulillah juga untuk Kota Bogor, untuk Sumatera Barat tingkat MI itu juga alhamdulillah di peringkat di atas. Nah, untuk Indonesia Sumatera Barat itu di peringkat 8. Nah, yang kami lakukan nggak banyak-banyak, ini kami coba merekap anak-anak kami dari hasil rapor, karena kita udah tahu rapornya saya print, saya sendiri yang print, saya penasaran juga. Saya suruh guru-guru kelas 6 yang sekarang, anaknya kan udah kelas 6, ayo kita leterin satu persatu gitu. Nah, karena kita udah tahu ya. Nah, apa yang kami lakukan? Kami nggak banyak-banyak. Mading itu sudah biasa mading. Mading ini udah biasa bagi anak-anak, namun walaupun sudah biasa, kami hanya mencarikan trik-triknya saja. Di antara trik-triknya kami sediakan fasilitas per tingkat, karena jumlah siswa kita sedang lah, banyaknya terlalu banyak, enggak juga ada yang ikut teman kita, kami cuma 560. Jadi kalau kita tidak bagi fasilitas tersebut perbut gitu. Di per tingkat itu mempunyai tempat, yang tempat itu bagi per tingkat itu memberikan tulisannya yang terbaik, 5 terbaik itu harus memasukkan ke mading. Mading itu di setiap minggu diganti, setiap hari Sabtu, setiap hari Senin anak akan melihat yang terbagus. Wah, kok karya saya ada ya, kok enggak ya. Nanti dia akan diteli siapa yang anak rajin yang karyanya itu terus ada di situ, dan itu nanti diberikan reward.
Nah itu saja bedanya. Tempat mandi tetap ada bagi kita semua. Kemudian ada beberapa lagi. Ini adalah kami buat pustaka berjalan, Unjal. Jadi pustaka berjalan ini begini. Ketika anak kita pergi ke pustaka itu sangat sulit karena dia di lantai 2. Namanya anak MI cuma waktu istirahat 20 menit. Jajan, makan udah gak ada waktu. Nah apa impian kami? Kami cari bagaimana ya anak-anak bisa dekat dengan buku di samping pustaka, di samping sudut baca yang ada. Untuk itu setiap waktu istirahat, para duta-duta baca dia jalan. Di mana anak-anak yang duduk lagi makan snack, lagi istirahat, dia jalan situ. Nah kami karena cuma punya satu troli, yang lainnya, Ustazah kita pakai keranjang aja, Ustazah dia dengan keranjang. Tadi ada yang lihat kan? Jadi dia bawa teman-temannya. Jadi sambil makan dia baca-baca gitu. Nah itu diantaranya kami mencoba untuk mengajak anak cinta buku dulu. Nanti kan yang muluk-muluk, yang nulis dia begini, yang segala macam nanti gitu. Dia bagaimana dekat dengan buku. Nah, kemudian kita lanjut ini mading di dalam kelas, pustaka pojok baca di dalam kelas. Untuk pojok baca, kami mohon maaf kepada kawan, walaupun kami min, itu buku kita di pustaka sangat minim. Ya min sama lah, minim. Nah untuk itu ya, bagaimana kerjanya? Ini dia minim sekali. Karena kita waktu itu dikejar dengan buku paket. Di DIPA kita untuk buku paket, di uang pos untuk buku paket, karena anak kita banyak gak jadi-jadi, itu sudah saya anggarkan gak jadi, sudah dianggarkan dialihkan lagi gitu kan. Nah untuk itu caranya gimana? Saya meminta kepada wali kelas untuk meminta anak-anak yang punya buku di rumah silakan bawa ke sekolah. Apakah itu namanya meminjam atau memang dia berbagi memberikan hibah ke sekolah? Kenapa? Ada anak kita yang gak punya lagi adik, gak punya lagi saudara, sayang buku dibuang dijual ke pasar luar. Nah silakan. Nah kalau enggak dia mau minjamin nanti balikin kembali. Itu diputar di antara kelas. Nah jadi buku-buku itu dimanfaatkan di samping memang pustaka berapa adanya. Itu untuk sementara. Jadi kita bergerak di saat tidak ada. Kalau ada itu gampang ya. Semuanya kita ada. Kemudian ada program ekstrakurikuler kami itu adalah membuat buku teologi. Jadi tadi ada bapak bertanya ketika teman kita siapa dulu tadi yang membuat buku bagaimana meminta Umi tadi ya bagaimana cara membawa buku kita anak-anak kita untuk menulis. Kira kami ingin kota begini karena sekarang sudah yang antologi yang ketiganya, yang buku individu per orang anak sudah 2. Kalau guru alhamdulillah sudah banyak gitu. Nah ya kami adalah menjadikan menulis jurnal atau menulis buku atau menulis sebuah karangan itu jadi ekskul. Jadi dia punya komunitas. Ada khusus koordinatornya di situ. Setiap minggu. Dan itu dia harus melahirkan buku bagi anak-anak. Jadi itu ada terkumpul 20 orang, 18 orang. Nah, kita cari tema. Tema yang pertama dulu kami angkatkan waktu itu akhlak terpuji. Nah, terserah dia mau akhlak terpuji dia lihat di buku akhlaknya atau di keseharian terserah. Nah, yang kedua apalagi kami akan cari tema-tema seperti itu. Jadi anak yang 20 orang itu akan membuat karya tulis dan akan diseleksi oleh koordinator. Memang betul-betul koordinator itu masuk dan memberikan materi kepada anak itu. Ini loh cara nulisnya. Nah, ini yang perlu dulu. Nah, memang diberikan seperti itu. Apalagi anak ini nggak bisa. Ya tulis nak, ya kita ngarang nggak bisa begitu kan. Memang harus diarahkan. Nah, itulah makanya sekarang ontologi yang ketiga sedang jalan, sudah di SBN, alhamdulillah. Jadi dan itu karena kita harus bayar SBN-nya, maka kita kerjasama dengan orang tua. Nah, ketika orang tua melihat karya anaknya muncul, dia akan mau berapa aja mau beli, setidaknya beli untuk dia sendiri gitu. Jadi anak-anak itu patungnya dari membuat bukunya sendiri. Jadi itu setelah tidak oleh orang tuanya, oh iya nggak apa-apa, kami kumpul dengan orang tuanya, bayar bisa 60.000 per orang, 20 orang, udah dibayarkan ke SPN-nya. Alhamdulillah, itu diantaranya dia kami untuk mengajak anak-anak menulis. Kemudian program ini sudah biasa, nggak usah kita lewat aja. Nah ini sedikit yang mungkin tadi belum saya dengar teman-teman yang bicara ini. Kami sengaja meminta anak-anak supaya bisa mengungkapkan perasaan dan keadaannya sebenarnya. Karena begini kawan-kawan semua, ketika anak membaca,
dan dia diminta untuk menyampaikan itu dengan bahasanya sendiri, itu sangat sulit, sangat sulit. Tadi siapa ya waktu itu Bapak yang bilang katanya 45% anak sudah mau menyampaikan sendiri apa yang dia baca, sudah bisa menyampaikan, walaupun ada yang lain tadi lihat buku atau baca buku masih. Nah, bagaimana cara mensiasati anak bisa bicara, menyampaikan yang dia terasa baginya? Itu kami buat jurnal. Jurnalnya adalah jurnal harian pagi dan sore. Kami diskusikan dengan Jupa dan Justo. Jadi Jupa ada jurnal pagi dan jurnal sore. Maksudnya apa? Anak masing-masing anak kelas 4, 5, 6 menyediakan 2 buku. Nah, buku yang 2 ini, satu untuk Jupo, satu untuk Justo. Artinya apa? Semua kegiatan dari pagi hingga dia pulang sekolah itu diingin kami pulang sekolahnya jam 14.20. Setengah 3 karena anak langsung ngaji. Setiap hari 6 hari kerja. Itu apa saja yang dialami baik dalam belajar dengan teman, pokoknya semua kegiatan itu harus dia tulis sampai di rumah di sore hari. Nah, itu namanya Justo. Nah, jurnal sore. Nah, kemudian kegiatannya yang ada di rumah, semula dia dari pulang sekolah hingga dia berangkat ke sekolah, dia tulis di pagi hari. Namanya Jupa, jurnal pagi. Nah, itu diberikan kepada gurunya dan guru memeriksa. Itu Masya Allah, saya aja terharu membaca. Gimana kita mau membenahi anak-anak kita, meminta menagih PR-nya segala macam, sementara dari hasil Jupa dan Justonya kita temui orang tuanya berantem, adiknya nakal, ayahnya nggak pulang. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Saya kadang-kadang terharu gitu ketika membaca itu. Dan itu setiap hari guru harus membaca, setiap ibu itu direvisi, ya Pak, bersama-sama guru dengan siswa itu mengevaluasi, walaupun itu secara rahasia nggak sampai kepada teman-temannya, tapi harus guru bisa membaca tulisan anak tersebut. Nah, itu cara dia meningkatkan. Jadi saya tertarik juga dengan gerakan agar akar rumput, mungkin kita sudah tahu GSM itu menghadirkan ruang ketiga. Yang kita kurang sekarang adalah menghadirkan ruang ketiga. Gimana anak kita tuntut literasi, sementara jiwanya masih terkungkung dengan semua aktivitas sekolah yang menuntut dia harus ini, harus ini. Sementara perasaannya tidak pernah kita hadir di keadaan bagaimana berkesahnya. Kita nggak tahu orang tuanya di rumah bagaimana. Kita nggak tahu lingkungannya bagaimana. Nah, itu yang menghadirkan ruang ketiga. Nah, untuk itu di setiap hari Sabtu kami kolaborasikan dengan P5RA. Yang mana P5RA sekarang kami bukan berorientasi kepada proyeknya, hasil karyanya, atau kalau dulu kan kalian karya, kalau sekarang kami nggak lagi ke situ berorientasi karena sudah kita coba kayaknya nggak maksimal. Kita berorientasi kepada karakter. Jadi di hari Sabtu itu setidaknya kita menanamkan karakter agama, kebiasaan segala macam. Di situ juga kita mengevaluasi. Anak duduk bersama dengan guru-guru menyampaikan apa yang terasa selama dia belajar 1 minggu. Apakah gurunya nggak benar, atau temannya nggak pas, atau ada guru lain yang nggak, itu kami berikan ruang ketiga untuk anak-anak curhat di situ bersama guru-gurunya dalam keadaan terbuka. Itu yang kami coba melakukannya. Kemudian ini sudah biasa ini mengelompokkan peserta didik berdasarkan hasil akhir yang kami pilih itu. Kami coba menambah. Nah, ini satu lagi morning inspiration. Morning ini juga kami hadirkan sebagai kebiasaan per 15 hari di madrasah. Apa yang kami lakukan dengan morning inspiration? Kami mengundang 1 orang tua sebagai narasumber di depan anak-anak. Apapun itu profesinya, baikkah dia tukang ojek, kami hadirkan. Apakah dia bidan, apakah dia dokter, apakah dia polisi, atau dia dosen, atau dia bekerja guru, pokoknya segala profesi itu kita hadirkan. Untuk apa? Yang pertama, misi kita adalah anak bisa menghargai orang tuanya. Ketika orang tuanya hadir, menyampaikan profesinya, si anak mendampingi orang tuanya. Itu satu kebanggaan kepada teman-temannya. Orang tua saya, walaupun dia tukang ojek, kan orang tua saya pernah seperti itu di depan teman-teman. Wah, bangga. Kita bikin anak bangga ya orang tuanya. Apapun profesi. Yang kedua, kita ingin menanamkan kepada anak bully, tolong hindari.
Walaupun orang tua kamu seorang tukang, walaupun orang tua kamu seorang tukang ojek, dia punya profesi yang mulia. Ketika itu kita beri kesempatan kepada orang tua menyampaikan apa sih yang dia lakukan yang profesinya. Contoh dia tukang ojek, kita tanya kepada anak-anak yang lain. Itu dipandu dengan ustazahnya ya. Nah, kamu ke sekolah ke madrasah pakai apa tadi? Pakai ojek. Kalau nggak pakai ojek di mana? Rumahnya di mana? Di situ. Kalau dia terlambat saja, jauh saja, capek. Nah, ternyata tukang ojek, walaupun dia tukang ojek bermanfaat kan. Nah, menanamkan itu kepada anak-anak. Jadi itu diantaranya. Kemudian anak-anak nanti berliterasinya apa? Yang kami pahami di sini berliterasi bukan hanya sekedar membaca, tetapi anak kalau membaca Indonesia semuanya apa tidak ada yang buta huruf, kita yakin. Tetapi kenapa literasi dan literasi? Pemahaman dari yang dia baca, baik yang dia baca secara tertulis maupun yang dia baca sedang di alam terbuka. Nah ini yang kami harapkan, makanya kami hadirkan Morning Inspiration ini adalah orang tua yang hadir bersama anak-anak kita. Kemudian di Kultum sudah biasa Fosa dan Poja. Fosa dan Poja ini ada forum Anissa dan forum Arijal. Nah, loh kok dimin anak kecil-kecil sudah ada forum Anissa dan Arijal? Kami prihatin ketika di berita-berita berseliweran anak kelas 2 SD, anak kelas 3 SD udah macam-macam, udah ketangkap baik dengan orang dewasa ataupun sesama dia. Ada hal-hal yang tabu yang anak kita nggak tahu. Dan orang tua nggak semuanya memberikan pendidikan seperti itu. Nggak semuanya bisa curhat dengan anak-anak. Nggak semuanya bisa punya waktu bersama dengan anak-anak. Kami hadirkan ini anak forum Anissa dan forum Arijal. Pagi setiap hari Jumat ketika teman-temannya, adik-adiknya untuk yang laki-laki khusus kelas 6. Khusus kelas 6 kami hadirkan di satu tempat itu di musola. Kami bergantian menyampaikan itu materinya kami bagi apa saja materi yang penting untuk anak-anak kita. Dia terbuka. Kalau anak-anak itu kalau dengan gurunya terbuka, kalau dengan orang tuanya belum gitu. Itu kami pancing. Nah, yang forum Anisanya kapan? Ketika laki-laki pergi Jumat, anak-anak yang perempuan. Nah itu yang kami bangun adalah anak berusaha mengungkapkan dulu mau dulu mengungkapkan apa yang dia rasa. Karena kita mendengar sekarang kalau anak terbuka, Masya Allah, kita nggak bisa bayangkan apa yang terjadi. Itu yang kami lakukan untuk tingkat ini. Ini membawa anak-anak ke tempat terbuka belajar, yang sudah biasa. Nah ini satu lagi, kami menginginkan anak-anak kita bukan hanya sebagai para penghafal Al-Quran. Madrasah semuanya pasti sudah punya program tahfiz, punya program tilawah, mendidik anak berakhlak mulia, betul. Tapi jangan kita sampai dibilang wah sekolah di madrasah, pandai cuma ngaji, pandai cuma tahfiz. Kita nggak ketinggalan dengan teknologi. Dengan teknologi anak-anak kita dikenalkan dengan robotik. Kami pernah dicemoohkan oleh beberapa orang tua. Ngapain anak ini udah diajarin robotik? Udah banyak kok yang jualan dia apa contoh tong sampah ajaib, wah udah ada. Cuci tangan ajaib sudah ada. Prinsipnya bukan itu. Kita berharap anak kita setelah mendapatkan konsep-konsep dasar seperti ini punya ilmu sedikitnya mengcoding segala macam. Artinya apa? Untuk 20 tahun ke depan, untuk 30 tahun ke depan dia bukan sebagai konsumen. Itu yang kita harapkan. Artinya dia punya ilmu. Dan ternyata setelah kami coba, alhamdulillah, itu orang tua sekarang udah antusias. Berapapun uangnya dikeluarin. Alhamdulillah kami di 2021 di tingkat nasional juara 2 dan 3 robotik. Alhamdulillah. Kemarin di 2023 itu di ASEAN sudah juga alhamdulillah dapat peringkat juga anak kita ke Malaysia. Kemudian ketika Piala MPR robotik juga mendapat peringkat anak kita di nasional. Robotik ketika diadakan Kosmi di UI, alhamdulillah anak juga kita mendapat peringkat. Alhamdulillah robotik juga bisa menggenjot anak kita berliterasi dalam hal teknologi. Nah, jadi kalau orang lihat brandnya apa sih main kota Bukit ini, diantaranya robotik dan dikenal orang. Nah, kemudian ini sudah maaf sedikit lagi kayaknya nih. Nah ini karena kita tidak bisa memisahkan perkembangan zaman dengan anak kita, maka kami juga ikut serta mencari bagaimana solusinya supaya kelas kita juga berbasis digital.
dengan semampu kami. Mungkin tadi Umi sudah ada TV digital ya, sudah berapa kelas banyak ya, saya juga tergiur itu, tapi harganya mahal ya. Mahal ya, berapa satu? Yang kecil ini aja ya, yang segini ya, itu kok 5 jutaan ya kayaknya ya. Tapi yang gedenya itu 98 juta ya. Nah, kami min gimana? Nah, kalau itu dibeli di situ akhirnya dana bos nggak bisa untuk anak-anak kita. Akhirnya kami cari solusi karena keinginan tetap mau berkembang terus dalam hal literasi melalui digital begini. Kami coba cari yang sedang-sedang dengan ekonomi kita. Artinya apa? Papan whiteboard kita sudah punya, infocus kita sudah punya, guru kita pasti sudah punya semuanya, laptop. Nah, kita belikan alatnya lagi. Itu tidak mengurangi arti, anak bisa juga daya sentuh, anak juga bisa naik apa aja. Nah, kami sediakan di kelas itu wifi-nya masing-masing. Udah 9 kelas, kami semua punya 19 model. Ini sudah 9 yang berkelas digital. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan itu setiap hari Sabtu guru-guru itu bersama-sama menambah ilmu dari seseorang di antara kami, belajar bersama itu menambah ilmu untuk aplikasi-aplikasi, karena guru kita nggak semuanya bisa, nggak semuanya adalah orang-orang muda yang gampang teknologi, itu belajar bagaimana memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada tersebut. Kemudian ini anak juga dalam hal literasi tadi, sosial dan budaya. Bagaimana anak merasa empati dengan tetangga, dengan orang sekitar, segala macam. Di antaranya kami punya tabungan kurban. Anak diharapkan menabung setiap hari, terserah berapa saja. Itu wali kelasnya yang mencatat. Mau 2.000, mau 1.000 di samping infak sedekahnya ya. Itu ada namanya tabungan kurban. Sudah tahun kedua kami korban di sekolah. Langsung anak-anak untuk pembelajaran. Jadi anak bukan hanya belajar teorinya saja. Kita korban nak, syarat sejapinya begini, syarat pisaunya harus tajam, yang memotongnya begini, baginya bukan. Betul-betul dia lihat, betul-betul dia rasakan. Nah, alhamdulillah udah tahun kedua dan anak ikut serta memotong dagingnya segala macam diikut sertakan. Nah, tapi kami andaikan ada orang yang menyatakan, itu kan berkorban, kalau korbannya 1 kambing, 1 sapi itu 7 kambing. Sekarang kan hanya pembelajaran. Jadi patungan anak-anak itu 1 kelas ada yang 2 juta, ini 3 juta, ya macam-macam itu jadi 1 sapi. Nah, itu untuk pembelajaran, jadi kebiasaan. Kemudian dia sendiri yang membagikan kepada masyarakat sekitar. Dia yang pergi membagikan itu. Jadi itu salah satu kita mengajar anak kita empati. Kemudian setiap Jumat itu masing-masing kelas diharapkan kan di dalam kelas tidak semuanya anak-anak itu dilepas oleh orang tuanya dengan snack, dengan nasi, dengan jajan. Ada yang enggak. Jadi setiap hari Jumat itu ada namanya Jumat berkah. Mereka bawa makanan, mereka bagi. Nah, jadi kantin kita agak sepi sedikit kan Jumat itu, karena anak-anak teman-temannya bawa makanan gitu. Tidak apa-apa. Kemudian hari Kamis, tiap hari Kamis anak puasa sunnah. Jadi memang kantin ditutup. Kantin ditutup, kalau hari Senin kasihan dia sudah upacara, makanya pilih hari Jumat. Itu salah satu pembiasaan-pembiasaan yang kami lakukan di Kota Bukit Tinggi. Tadi ada sedikit ini, anak ini di MIN itu setiap 1 kali seminggu itu kami bebaskan belajar di mana saja, mau dalam kelas, mau di teras, mau di halaman, ambil tempat masing-masing men-store tafiznya. Nah, store tafis. Jadi satu orang guru itu kan biasanya dalam kelas itu 30 orang, 28 orang, 34 orang. Nah, itu masing-masing kelas itu diberi 2 guru. Diaktifkan guru kelas didampingi guru mata pelajaran. Itu 2 orang guru mendampingi 1 orang 15 orang anak, itu mereka menyetor tafisnya. Di samping yang tafisnya adalah ekstrakurikuler juga ada. Itu yang betul-betul yang akan kita bawa untuk lomba-lomba. Sudah kayaknya ya. Jadi bukan karena kabel kesenggol ini enggak. Pokoknya kalau kapasitas yang ditayangkan berat itu nolak. Nah ini menyediakan ruang ketiga tadi sudah selesai.
Nah itu yang kami sampaikan, kan betul tadi kan sudah selesai katanya. Itu diantaranya. Nah diantara kawan-kawan ada lagi yang protes orang tua waktu itu ketika kami mengajak anak sholat duha di halaman. Itu kami memang mengajak anak untuk berjamaah. Kenapa? Karena anak akan kami pergantikan menjadi imam. Jadi imam supaya bacaannya kedengaran dan dia bersama-sama membacakan doa tersebut. Kalau ngajarin anak satu persatu, setiap masuk kelas 1 ajarin lagi, kelas 2 belum belajar. Tapi kalau bersama gimana doa itu dia baca bersama Allahumma inna duha'uka wa baha'uka, gitu kan? Akhirnya cepat dapatnya. Itu kami lakukan di halaman sekolah untuk bersama-sama. Di samping sholat jamaah juga kita lakukan. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang tidak sesuai ya, yang tidak pada tempatnya atau yang keseliu ngomongnya, karena sebenarnya jamnya udah harus jam istirahat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu pantas aja ya bisa menulis buku terus kasusnya, karena ada Jupa, Juso, kan menulis pagi, menulis sore. Jika tidak sengaja latihan kemampuan menulis kan bisa jadi ekspor ke siswa-siswinya. Tadi ada berapa poin program ini? Banyak. Ada berapa coba? Ada 15. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Ini kalau kita melihat posisi jam itu pukul 21:22. Jadi mungkin satu orang yang bisa memberikan respon. Terima kasih, baik. Masya Allah. Bapak dari mana dan siapa? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nur Budiman dari Makassar, Bu. Agak keren, Pak. Menarik sekali pemaparan yang Ibu sampaikan dan menginspirasi kami semua, termasuk ada yang sangat menarik hati saya, yakni adanya kelas digital dan robotik. Cuman ya ini mungkin kali ini termasuk bagian dari kelas khusus. Apakah ini menjadi kelas khusus atau kegiatan ekstra saja? Kalau dia masuk pada kegiatan kelas khusus, maka tentu mungkin Ibu bisa men-share kepada kami bagaimana standar kompetensi lulusannya agar tampak kelas robotik ini berbeda dengan kelas reguler lainnya. Itu satu. Kemudian tentu juga mungkin bisa di-share kepada kami supaya kami bisa secara jelas terkait dengan konsep kurikulumnya. Karena tentu ketika dia dimasukkan tadi tertulis kelas digital, berarti ini bagian dari sebuah pengelompokan kelas yang dalam konsep pembelajaran. Mungkin bisa dibagi, Bu. Demikian, cukup itu saja. Baik, terima kasih Pak. Pak Andi Bus, silakan. Luar biasa ya Bu Elvi Rahmi ya. Salut saya nengok Bu Elvi ini tidak kelihatan tua ya. Masih energik banget orangnya, dan dari segi bicaranya juga gak gagap dan gak gemetar ya Pak ya. Oh masih 25 tahun. Kali aku Pak. Iya, 27 tahun dari Pak. Lagi mateng-matengnya Pak. Ya? Oh siap. Udah malam Pak, 21:24. Tapi memang satu, saya nggak nanya sih Bu, apa ditanya lagi udah jelas. Programnya jelas ya, targetnya juga jelas. Kalau Ibu ada di Pekanbaru nih ya, saya daftar anak saya 4 gitu ya. Anak saya 6 Pak, jadi tinggal 5 lagi. Iya. Yang paling kecil umur 1 bulan lagi 2 tahun. Nah, nanti SMP Pak. Ya. Cuma PR Ibu nih Bu, PR-nya Ibu harus buka
diri. Ya, kesian kalau punya potensi seperti ini terus ibu pensiun ya, habis semuanya. Jadi ibu harus punya bibit, Bu. Gimana bibit-bibit nanti ini jangan nanti pindah kepala sekolah nanti ya, terus minnya pinjam ya, minus. Tapi bagaimana bibit ibu tadi ya, potensi ibu, keikhlasan ibu, program ibu ya, visi besar ibu itu turun ke generasi berikutnya. Nah, bagaimana? Kan ada kemampuan manajerial itu susah loh, nggak gampang ya. Karena banyak juga kepala sekolah yang kepala madrasah, kepala sekolah juga. Dari kemampuan manajemen, orangnya pintar-pintar, lulusan keren-keren ya, gelar akademik tinggi-tinggi, tapi di sisi kemampuan manajemen dan pengelolaan itu yang bermasalah. Ini itu aja Bu, luar biasa untuk reaksi saya. Kalau mau kayak Devan standing applause ya. Terima kasih. Oh ya, ketika ada Pak ya. Ya, terima kasih Bu ya. Terkait dengan hasil AKMI, tadi Ibu mengatakan bahwa RI kami terbaik di mana tadi Bu? Masih itu nggak boleh terjadi Bu. Nanti kalau terjadi seperti UN lagi kita nanti. Artinya ini hasil AKMI itu hanya untuk internal madrasah dan perbaikan madrasah, bukan untuk dibanding-bandingkan. Itu yang pentingnya. Karena kalau dibanding-bandingkan nanti seperti ujian nasional. Masa itu dua dan pakai biar yang penting nilainya bagus. Dan kedua Ibu, Ibu yang ingin saya tangkap lagi, setelah mereka lulus itu larinya kemana? Tadi Ibu belum menjelaskan ya. Hasilnya kan kalau kita tahu outputnya ternyata diterima di sekolah favorit, nah itu berarti itu baru bagus di outcome-nya bisa ditangkap. Tadi Ibu bisa prosesnya cuma outcome-nya benar ya, bisa diterima di sekolah favorit gitu loh. Biasanya kalau sekolah bagus itu membuat tracing ya, kemana siswa kita lulusnya, benar nggak diterima di sekolah favorit? Kalau nggak berarti kita seperti di dalam tempurung kan ya, kita apa sebenarnya diterima di enggak. Nah mungkin nanti bisa dilengkapi kemana lulusan dari MI Ibu itu setelah lulus, bisa nggak? Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Andi, Pak Sajin, Bu Susi, Bu Elvin. Nanti ini menjawabnya kayaknya harus dirangkum gitu ya, karena kita menyesuaikan dengan waktu supaya kita tidak keburu untuk penutupan. Bu, 2 menit lagi. Ya, siap, insya Allah. Oke. Sebelum merangkum ini sama Ibu, boleh masalah kelas digital, kemudian kelas robotik kami sampaikan kepada Bapak sekaligus tentang kelulusan ini bisa disamakan. Masalah kelas robotik di awalnya kami hanya bersifat ekstrakurikuler, tapi itu ekstrakurikulernya enggak juga ekstrakurikuler wajib. Itu perdana kalau cerita masalah gimana awalnya kita bisa nangis deh, kemana perasaan kami harus memulai gitu ya dari nol, dari memang nggak ada apa-apa. Tapi yang jelas gitu, setelah kami mencoba, alhamdulillah pertama kami mencoba di 2021, kami itu melawan Buana langsung ke Jakarta di Asyafiyah waktu itu lomba peringkat 2 dan 3. Nah untuk itu orang tua sudah mulai terbuka matanya. Sebelumnya dia cuek aja, kayaknya nggak peduli. Tapi ketika mereka sudah mulai buka mata, kita juga nggak ini juga, wah dulu kan nggak mau mereka begitu juga. Kita rangkul orang tua tersebut, kita rangkul anak, dan saya berharap robotik bukan hanya eskul untuk orang yang berduit, karena dia butuh biaya. Nah bagaimana kami ambil itu sebagai eskul bagi anak siapa yang mau, ketika akan mengadakan lomba kita panggil orang tua terlebih dahulu. Nih mau didaftarkan, kira-kira ada nggak, bisa nggak nanti biayai anaknya? Kalau bisa kami daftarkan, kalau nggak untuk ilmunya saja. Nah ternyata di eskul tidak semua anak dia juga cemas karena ada alat yang dibeli misalnya atau orang tuanya nggak sempat. Maka saya coba pula melang-lang Buana ke dalam kelas. Saya berharap kepada anak kelas 5 dan kelas 6 walaupun 1 minggu itu 1 kali 2 JP yang jelas anak kenal dulu. Yang robotik itu apa? Walaupun itu sangat minim sekali, pengetahuannya sedikit sekali akan diberikan, tapi anak kenal aja dulu. Nah alhamdulillah itu anak kelas 6 yang tamat itu sudah bikin training tag untuk di sekolahnya. Itu ya Pak. Kemudian kemarin lagi anak kelas 6 itu sudah bikin kristal, yang kami bikin, yang kami singkat itu kartu digital. Jadi anak absen pagi, dia kasih ini seperti ini, dia kayak ATM itu, tembus ya Pak. Nah itu akan terkonek ke orang tuanya bahwa anaknya hadir jam sekian. Nanti pulang dia begitu lagi, itu kristal namanya. Jadi itu diantaranya. Nah itu kami libatkan anak-anak kelas 6 itu semuanya. Siapa yang mau ayo
Jadi kita tidak eksklusif harus seorang yang berduit saja. Nah itu diantaranya Pak. Jadi ekskul ada, muatan kelas juga ada. Nah kemudian lagi kami langsung ke itu masalah mohon maaf Pak, masalah ini kami bukan saya nomor 1 untuk dibandingkan Kak. Kami dapat informasi dari ketua tim. Itu untuk menyenangkan hati aja gitu. Kami pun tidak tahu betul atau enggak, datanya kami tidak dapat. Tapi setidaknya walaupun itu ada, kami tetap berusaha. Bukan berarti kita enak-enak dari juara 1 adalah dan peringkat 1 enggak. Nah, dan itu enggak ada pernah terbetik untuk membandingkan ya. Kemudian langsung kegiatan tersebut bagaimana kalau nanti Ibu bilang andaikan Bu Elvi nggak pergi. Alhamdulillah Bu, ketika perjuangan kita pertama kali, saya kan bilang tadi saya barang baru stok lama. Nah, ketika saya kembali ke situ lagi sebagai kepala madrasah itu luar biasa beratnya perjuangan Bapak. Kenapa? Teman-teman kita yang sama mengajar dulu, dia kan dulu guru juga sama kita. Nah, itu berat sekali. Kami mencoba dengan air mata, dengan segala macam, ada yang mau berbagi, ada enggak. Tapi seiring waktu dengan kesabaran, dengan ketulusan, saya rangkul yang maunya dia biar aja dulu dengan amannya, nanti dia akan sadar sendiri. Nah, alhamdulillah sekarang saya pergi seperti ini udah jalan. Kalau dulu enggak, kita harus hadir, kepala sekolah harus hadir, ini gimana, ini saya ikut serta bikin ini. Sekarang enggak, dia sudah punya. Nih bagian ini dia, ini bagian ini manajemennya itu. Jadi saya mencoba SDM guru-guru saya baca. Si Anu maunya main HP aja kalau begini. Nah saya kasih nih ada komputer tuh kamu tolong kamu masalah-masalah aplikasi kamu ya. Nah ternyata guru robotik yang saya punya itu saya tahu nggak kawan semua itu adalah guru bahasa Arab. Masya Allah. Saya berharap ada guru fisika situ yang mau membantu. Ternyata dia enggak respect. Guru bahasa Arab itu awal dia masuk itu tahun 2019 itu PNS. Dia awal masuk mohon maaf di mana berdiri main HP, di mana berdiri main HP. Begitu orangnya sampai-sampai teman cemburu tuh Bu. Ya guru sebentar HP lagi. Ya saya tantang. Nah sekarang maunya apa? Nah kemudian guru yang khusus fisika saya berharap dia bisa membantu robotik atau untuk KSM IPA, ternyata dia nggak minat. Kemana dia minatnya? Dia tulis. Dialah yang melahirkan anak jurnal-jurnal tersebut. Jadi manajerial kita itu mau melihat SDM yang ada. Insya Allah kalau saya berganti pun saya sudah punya teman-teman yang sudah tahu dengan apa yang harus dia lakukan. Mudah-mudahan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, untuk Mas Sabudi yang mungkin belum terjawab nanti extension ya Pak ya? Sedikit ya. Masalah kelulusan mohon maaf Bapak. Masalah kelulusan Pak, karena kita punya sanawiyah favorit yang di sebelah kita. Saya memang tanamkan ke anak-anak Pak. Kalau dulu orang masuk MIN itu untuk mengejar sanawiyah tersebut. Itu dulu. Jadi saya sekarang bilang ke guru-guru, ke kawan-kawan semua, jangan lagi ada image di masyarakat kalau mau masuk MIN untuk mencari bisa batu loncatan ke sanawiyah. Karena sanawiyah tidak akan menjamin anak MIN bisa masuk semua. Kecuali kalau dia punya potensi itu. Nah saya punya surat pernyataan dari awal orang tua masukkan anaknya. Nah ternyata tidak semua anak yang masuk ke sanawiyah. Kadang anak kita ditolak di sanawiyah walaupun itu kakak kita sendiri. Tapi di sekolah-sekolah favorit lain dia diterima. Dan anak kita alhamdulillah di sekolah favorit di SMP 1 waktu itu favorit di Edukasi itu ya, masuk dia ke sekolah SMP IT yang favorit alhamdulillah diterima. Nah itu jadi dari situ saya bilang ke guru-guru ternyata orang tua lagi sudah beranjak pola pikirnya, mindsetnya masuk ke MIN memang ada yang dicari bukan untuk melompatan batu loncatan ke sanawiyah. Gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elvi. Masya Allah. Ini ada cempaka putih, aromanya mewangi. Cakep. Wanginya kuat kemana-mana. Cakep. Terima kasih umumnya Ibu Elvi Rami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, lagi suami idaman sudah memanjakan. Istri saya suka dimanja. Kami maafkan semua kesalahan, segala salah yang tidak disengaja. Buat durian disapu bersih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah luar biasa. Beri tepuk tangan yang terakhir nih untuk weekend moderator kita. Luar biasa Ibu ya. Produk apa tadi Bu? Produk lama
Stok lama. Stok lama, produk Barang baru, baru. Masya Allah. Ini dicari Ibu barang antik ya Bu ya. Oke Bapak Ibu, karena saya lihat semuanya sudah hadir ya. Alhamdulillah, boleh kita foto dulu? Iya dong ya. Mohon Bapak Ibu kita merapat ke depan dulu. Backgroundnya. Backgroundnya sedang dipasang oleh MC kita juga ya. Mohon Bapak Ibu boleh pakai bangku kali ya supaya lebih proper. Dibantu untuk ada yang duduk begitu. Kursi. Oke baik, siap Mas, supaya rapat-rapat ya Mas ya? Iya, yang rapat-rapat berarti Bapak Ibu boleh. Boleh kita pakai bangku ya? Dibantu. Oh iya, ada tulisannya ya Pak, nanti kita coba atur sama Masnya. Monggo Bapak Ibu dibantu, Bapak-bapaknya kali ya, dibantu bangkunya. Oh, bawa buku. Agak maju boleh, supaya nggak kena mukanya. Ya, nanti kalau misalnya silong kita bisa matikan ya, karena dia tuh kelihatan backgroundnya aja gitu. Dinaikkan, gimana Pak? Monggo Pak. Ini aja. Oh, pakai ini aja background sana. Berarti ininya digeser ya Pak ya? Monggo Bapak dibantu. Digeser. Wah, mantap nih. Ah, cakep, luar biasa. Ya, gitu ya. Monggo. Oh boleh, ibu-ibu duduk, munduran. Oke. Kita bikin letter U ya. Boleh bantu bapak-bapaknya dibantu Pak kursinya. Ini masih bisa nih. Oh. Nanti bapak ibu yang masih duduk silakan. Ya, kursinya boleh dibantu lagi Bapak. Mau diambil lagi Bapak, ini masih muat. Sebelah sini Bapak siapa nih? Fauzan dan Bapak kursinya masih kurang untuk ibu-ibu. Banyak hal ibu nih. Terima kasih Mas. Oh. Oke, siap. Tinggal ya. Gimana? Oke, diatur. Ibu yang di belakang, oh peserta, oke siap. Monggo menikmati hidangan ya Pak ya. Bapak ini batik mana juga tidak? Indonesia. Ibu di mana Ibu? Dapat kan ya Mas ya? Oh gini. Iya. Enggak kelihatan kok. Iya. Dapat. Satu, dua, tiga. Yang mana dulu nih? Mana dulu nih? Gaya apa nih Bu? Dihitung. Resmi dulu ya, resmi ya. Udah aktivasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam Akmi. Salam Akmi. Salam Akmi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih belum Mas. Salam L ya. L-nya love you bukan ya Pak? 1, 2, tangan kanannya senyum. Mati ya di atas ya? Yang bukan. Salam cuan. Backgroundnya mati sebentar Bu, biar kita nyalakan lagi. Oh iya, halo Pak, ini mau ngomong.
ya Allah. Gara-gara Bu Susi gitu. Ayo Pak, siapkan lagunya Pak. Apa meneh, Pak? Rambut cekak metek dia malaya. Dia bukan Malang. Oke, salam mau literasi. Salam literasi. Salam literasi sekali lagi. Tangan kanan. Satu. Tunggu ibunya belum. Satu. Salam Aki. Aki udah. Lagi Bu. Lagi. Nanti yang bagus. Yuk video lagi yuk. Video lagi yuk. Oh ya video. Video maju. Siapa yang mau? Pak. Dicetak Mira ya. Oke. Salam aktif ya. Ini Mbak ya. Kode kan. Oh, Masnya. Iya, sama. Kayak aku juga. Iya. Latihan dulu. Udah. Salam APMI. APMI Indonesia. Yes. Satu, dua, tiga. Salam APMI. APMI Indonesia. Yes. Madrasah maju. Satu, dua, tiga. Madrasah maju bermutu mendunia. Oke Bapak Ibu, informasi selanjutnya kita akan menuju ke ruangan sebelah ballroom ya Bapak Ibu untuk mengikuti closing ya Bu ya, penutupan acara. Bapak Ibu terima kasih banyak ya. Sampai jumpa lagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.